Dalam video ini kita melanjutkan materi dengan mempelajari beberapa konsep yang penting dalam analisis multivariat. Berikut juga terkait dengan struktur data dan komputasi dasar yang diperlukan untuk mendapatkan beberapa parameter di mana komputasi ini menggunakan perhitungan matriks. Konsep-konsep ini sangat penting sehingga tolong nanti dipahami dengan sangat baik. Yang pertama, struktur data. Dalam analisis multivariat, biasanya data disajikan dalam bentuk matriks. Perjanjiannya biasanya baris menunjukkan case atau responden, sedangkan kolom menunjukkan variabel. Jadi di sini kalau data kita terdiri atas hasil pengukuran atau pengamatan terhadap N responden atau objek, dan setiap responden diukur dalam hal P variabel, maka data kita akan memiliki dimensi N dikali P. Nah, di sini notasi yang digunakan adalah XIJ. Berarti XIJ menunjukkan apa? Nilai variabel ke J pada responden ke I. Dan kita menggunakan huruf X besar ya. Ya, tentu saja kita bisa pakai Y, W, Z ya, tergantung keperluan. Nah, misalkan kita memiliki matriks variabel independen X, di sini kita berarti punya P variabel independen yang diukur pada N responden. Maka data kita bisa dituliskan berbentuk matriks N dikali P. Nah, ini ada contoh, misalkan kita mengukur intention, opinion, dan attitude. Ya, ini mungkin penelitiannya ingin melihat pengaruh attitude dan opinion terhadap intention. Nah, berarti di sini kita punya 15 responden ya. 1 sampai 15. Dan kita punya 3 variabel. Di sini saya gabungkan X dan Y. Jadi total ada 3 variabel. Maka datanya bisa dituliskan dalam bentuk matriks berukuran 15 dikali 3. Kita punya X 15 kali 3. Oke. Nah, parameter yang sangat penting, yang pertama biasanya adalah simpangan baku atau standard deviation. Nah, dalam notasi matriks dan vektor, ya, standard deviation itu bisa diperoleh dengan menghitung panjang vektor X ya dibagi dengan akar N. Tapi di sini X-nya perhatikan itu pakai huruf kecil. Nah, apa itu huruf kecil? Huruf kecil itu adalah yang disebut dengan mean corrected score. Jadi nilai sebenarnya X besar dikurangi dengan rataannya. Ya. Jadi kalau di sini ini kan X besar ya, X besar 1. Nah, jadi kita harus hitung dulu X bar 1. Ya. Nah, jadi 2 dikurangi X bar 1, dikurangi X bar itu adalah X kecil 1. Ya. Di sini kan X11 ya, berarti X1 kecil 1. Atau kalau Y berarti di sini adalah Y kecil.
Jadi 3 minus rata-rata dari Y itu adalah Y kecil 1. Nah, panjang dari vektor ini dibagi dengan akar N, akar jumlah sampel, akan menghasilkan standar deviasi dari vektor tersebut. Ya, jadi di sini sigma xi, tetapi sekali lagi x kecil itu tadi apa? Kecil adalah xi minus x bar besar. Ya. Nah, jadi kalau dalam bentuk skalar, ini yang seperti biasa kita lakukan, menghitung pakai ini, tetapi dalam bentuk matriks kita juga bisa menghitung sigma bar melalui panjang sebuah vektor variabel tersebut. Tapi sekali lagi vektornya bukan vektor yang awal, tetapi mean corrected vektor. Nanti coba Anda latihan sendiri, bisa pakai Excel ya, dapatkan menggunakan metode vektor. Jadi kalau di sini saya bisa punya 3 vektor. Vektor 1, terus sampai bawah. Ini vektor kedua, ini vektor Y sampai bawah. Jadi vektornya berukuran 15 baris, 1 kolom. Nah, kalau korelasi dan kovariansi, ada istilah berarti ada dua, tidak hanya satu vektor, tapi hubungan dari dua variabel atau dua vektor. Nah, dalam notasi matriks atau vektor, itu bisa diperoleh dari yang disebut dengan inner product. Jadi kalau pernah dapat kuliah matriks ruang vektor waktu S1 atau aljabar linear, ada istilah inner product. Jadi pertama kita kalikan, ini apa sih? Ini adalah transpose ya. Jadi kalau matriks X-nya itu misalkan X1 15 kali 1, ini juga 15 kali 1, ini nggak bisa dikalikan ya. Supaya bisa dikalikan kan masih ingat perkalian matriks hanya bisa dilakukan kalau A kali B, C kali D bisa dilakukan kalau B sama dengan C. Jadi kita tidak bisa mengalihkan 15 kali 1 dikali 15 kali 1. Supaya bisa, berarti apa? Kita transpose. Ini menjadi berukuran 1 kali ya, 1 kali 15. Jadi 1 kali 15 dikali 15 kali 1 hasilnya adalah 1 kali 1 atau skalar. Bukan vektor lagi. Nah, inner product dari X kecil dan Y kecil ya, itu adalah berupa skalar. Nah, kovariansi bisa diperoleh dengan inner product tadi ya, ini inner product. Jadi kovariansi C sama dengan inner product bagi dengan N. Itu kovariansi. Ya, ini tadi. Inner product dari mean corrected score. Maaf. Nah, kalau korelasi itu mirip ya, tapi bedanya di sini bukan X lagi tetapi X pakai asterisk. Apa itu? Jadi X pakai asterisk itu adalah dia dibagi dengan sigma X. Ya. Jadi dia sudah dibagi dengan standar deviasinya. Maaf, ini nggak ada ya. Atau saya tulis lagi, kalau Y asterisk sama dengan Y dibagi sigma. Nah, jadi ini bisa saya tuliskan kembali. RY sama dengan apa tadi? X dibagi sigma X dikali Y. Ini kecil semua ya, dibagi sigma Y dikali 1. Tapi masih ingat? Ini produk ya.
Ini sendiri apa tadi? CXY. Ya, berarti R ya. RXY itu sama dengan CXY dibagi apa? Sigma X dibagi sigma Y. Ini tidak lain CXY. Jadi korelasi adalah kovariansi dibagi simpangan baku X dikali simpangan baku Y. Ya, ini yang saya jelaskan tadi ya. Jadi ini tadi N ya. Nah, dalam matriks dan ruang vektor ini tidak lain sama dengan rumus cos dari dua sudut. Ya, jadi kalau saya punya dua vektor, vektor X dan vektor Y, maka cos yang dibentuk ya itu rumusnya sama dengan korelasi. Ya, jadi pengertian geometris dari korelasi adalah cos dari sudut yang dibentuk oleh dua vektor. Implikasinya apa? Masih ingat di pelajaran SMP mungkin? Cos 90 berapa? Cos 90 adalah 0. Ini istilahnya dua vektor ini adalah ortogonal ya, tegak lurus. Jadi jika dua vektor ortogonal, maka implikasinya apa? Korelasinya 0. Karena cos sudut 90, sudut ortogonal adalah 0. Sebaliknya, jika dua vektor itu sudutnya 0, maka korelasi antara X dan Y adalah 1. Ya, misalkan saya punya Y ya, perhatikan 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8. Ini dua vektor ini sudut yang dibentuknya 0. Ya. Saya tidak bisa menggambar karena ini dimensi 4 ya, dimensi 4. Tapi kalau digambar, kedua vektor ini searah dan berimpit. Dan bisa dibuktikan cos dari XY sama dengan 1. Oke, berikutnya adalah centroid. Jadi tadi matriks X adalah matriks berukuran N kali P, di mana N adalah jumlah observasi, P jumlah variabel. Nah, vektor baris dari min, ya, jadi vektor X bar itu adalah vektor yang berisi X bar 1, X bar 2, kalau di data kita tadi Y bar. Ini adalah vektor X bar. Vektor ini disebut dengan centroid. Nah, cara menghitungnya kalau kita bisa pakai perkalian matriks juga, sekali lagi ini dalam bentuk transpose ya. Kita punya matriks 1, yaitu yang diagonalnya 1, berarti 1, 1, 1, 0, 0, dikali matriks X kita. Nanti dibagi dengan N. Nah, kita akan dapatkan matriks X bar transpose. Ini ukurannya berapa? 3 kali 3. Ya. Kemudian maaf, ini saya ada salahnya. Berarti ini harusnya 1 dikali 3 ya. Ini 1, 1, 1. Bukan apa matriks identitas. Kalau ini tadi 1, 1, 1 itu identitas ya. 1, 1, 1, 0, 0. Jadi kalau vektor 1 artinya 1, 1, 1. Maaf ya, saya salah. Berarti 1 kali 3 ya, 1 kali 3 dikali 3 kali 1 sama dengan 3 kali 3, 1 kali
Nanti silakan dicoba di Excel ya. Kita akan dapatkan vektor X bar. Nah, jadi untuk mendapatkan matriks mean corrected tadi, ya, XD, ya, matriks XD, ukurannya 3 kali 3, kita bisa matriks awal dikurangi dengan 1 dikali vektor sentroid transpose. Sekali lagi, kalau mendengarkan ini saja pasti tidak kebayang. Nanti silakan dilakukan perhitungan manual. Boleh tidak manual sekali, bisa pakai bantuan software untuk perkalian matriks biar cepat. Excel sebenarnya bisa untuk perkalian matriks. Nanti silakan cari di YouTube atau di internet cara melakukan operasi matriks di Excel. Atau bisa juga pakai program Python, R, dan sebagainya. Nah, variansi bisa dihitung dengan rumus ini. Ya, jadi ini matriks XD, misalkan tadi 3 kali 3 ya. Transpose dari 3 kali 3 juga 3 kali 3. Nah, kita akan dapatkan diagonal dari matriks S ini adalah variansi. Ya, jadi D itu adalah matriks diagonal ya dari variansi. Dengan nilai diagonalnya variansi. Nah, data yang distandardisasi, masih kan standarisasi ya, standardized, berarti X minus X bar berarti sigma X bar. Ini adalah data X. Bisa diperoleh pakai rumus. Jadi untuk setiap titik data, kita kurangi dengan rataan dia, kemudian dibagi dengan, ini tidak pada X bar-nya, dibagi dengan standar deviasinya. Itu yang disebut dengan standardized data. Matriks standardized data bisa kita peroleh dengan mengalihkan matriks D tadi di slide sebelumnya dengan matriks yang diagonalnya adalah variansi, tetapi diakarkan. Ya, diakarkan berarti dia diagonalnya adalah simpangan baku. Ya. Karena di sini kan S kuadrat. Jadi diagonalnya itu sigma kuadrat, bukan S. Supaya diagonalnya sigma, karena dia dibagi sigma, maka diagonalnya diakarkan dulu. Nah, matriks itu disebut sebagai matriks standardized data. Nah, untuk menghitung jumlah variabel sum, ya, kita bisa perkalian matriks ini 1. Jadi kita ingin melihat jumlah X1, jumlah dalam satu vektor, kita bisa kalikan, berarti di sini 15 kali 1. Maaf, ini kan 15 kali 1 ya, 1 kali 15 dikali 15 kali. Oke, kalau bingung nanti dioret-oret sendiri ya, seperti apa. Nah, kalau sum of square, masih ingat sum of square, jadi kita ingin dapatkan, misalkan ini ya, kita ingin mendapatkan jumlah kuadrat, berarti ini 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan seterusnya. Dalam perkalian vektor cepat sekali, kita tinggal kalikan transpose dari X1 tadi, berarti 1 kali 15 dikali dengan 15 kali. Hasilnya berapa? Itu adalah jumlah kuadrat. Ya, nanti bisa dibuktikan sendiri. Ini nanti akan kita banyak pakai di ANOVA ya, regresi. Kemudian ada cross product. Ya, jadi cross product kita bisa berapa sigma dari X1 dikali Y. Ya, kita ya tinggal diganti saja. Tadi X1-nya diganti dengan
Nah, secara umum kita merangkum sum of square dan cross product dalam satu matriks yang disebut dengan matriks B. Ya, jadi matriks B itu adalah X transpose dikali X. Jadi di yang tadi kita punya berapa? X transpose berarti berapa? X transpose berarti kan 3 dikali 15 ya, kali X 15 kali. Jadi matriks B kita berukuran 3 kali. Nah, diagonal matriks ini adalah sum of square dan yang lainnya adalah cross product. Nah, mean corrected sum of square dan cross product ini disebut dengan matriks S. Jadi dia sudah mean corrected. Ya. Rumusnya adalah seperti ini ya, 1 N X kali X transpose kali 1 dikali 1 transpose kali X. Nah, jika kita menggunakan matriks mean corrected data, kita pakai D, kita nggak perlu lagi ini, langsung saja tinggal dikalikan matriks corrected datanya ditranspose dengan matriks corrected data yang tidak ditranspose. Nah, kemudian ada matriks yang sangat-sangat penting yang disebut dengan matriks variansi konvariansi. Nah, matriks variansi konvariansi bisa diperoleh dengan menggunakan rumus 1/n1 dikali S. S ini tadi. Jadi matriks variansi konvariansi itu adalah matriks S ini ukuran berapa kali berapa? 3 kali 3 ya, nanti bisa dibuktikan. Karena ini 3 kali 15, ini 15 kali 3. Jadi 3 kali 3. Nah, di sini kita akan dapatkan sigma kuadrat 1, sigma kuadrat. Ini adalah kovariansi X1Y dan maaf, X1 X2 di sini X1 ya. Nah, ini adalah matriks variansi kovariansi. Ada juga matriks korelasi. Nah, matriks korelasi ini ada X1 Y dalam kasus kita. Diagonalnya harus 1. Nah, ini ada apa? Ini korelasi X1, X2. Ini korelasi X1. Ini korelasi X2. Matriks ini adalah simetris. Karena korelasi X1 dan X2 sama dengan korelasi X2 dan X1. Nah, nanti Anda coba latihan dapatkan matriks varians covariance dan matriks korelasi dengan perkalian matriks. Oke, baik, saya rasa kuliah hari ini kita akhiri di sini. Untuk kuliah berikutnya kita akan membahas